Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il baridi 'inda adh-dhama. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita dan waktu dan memberikan taufiknya untuk kita bermajlis membaca dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Semoga apa yang kita baca ini bermanfaat buat kita dan semakin mengenalkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menyempurnakan lagi kekuatan iman kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan menyempurnakan lagi kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan menyempurnakan makna konsekuensi daripada dua kalimat syahadat. Ya, syarat. Di antara syarat dua kalimat syahadat itu ya syabab adalah mahabbatur rasul. Ya, mahabbat ila hadhil kalimah, mahabbatul kalimah. Ya, mencintai dua kalimat syahadat. Mencintai la ilaha illallah dan mencintai Muhammadun Rasulullah. Nah, cara mencintai la ilaha illallah, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak ma'rifatullah, memperbanyak ilmu mengenal Allah. Cara untuk memperkuat cinta kepada Muhammad Rasulullah adalah banyak membaca dan mengilmui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengenal tentang sirahnya, sejarahnya, tentang dirinya, ini syama'ilnya yang kita baca ini, ya. Akhlak dan perilakunya, ya, riwayat-riwayat yang menceritakan tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita semakin tahu, semakin kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga insyaallah akan semakin dalam pula dan semakin tebal pula kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah semakin cinta kepada Rasulullah SAW, nanti semakin mudah kita mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Semakin dekat kita dengan amalan-amalan kebaikannya. Ya, karena kita semakin kenal dengan beliau. Nah, orang kalau tidak mencintai Rasulullah SAW, itu diantara tandanya dia jauh dari amalan sunnah Rasulullah SAW. Amalan-amalan sunnahnya nggak mau diamalkan. Padahal amalan sunnah itu adalah sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh beliau. Kalau orang mencintai Rasulullah pasti senang dan bangga dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, apalagi orang yang mengaku mencintai Rasulullah SAW, tetapi amalannya, hidupnya dipenuhi dengan bid'ah dan khurafat. Ya, amalan-amalannya dia amalkan dengan tambahan-tambahan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu menunjukkan tidak hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah sesuatu yang suci, ajaran yang suci. Makanya Rasulullah tegaskan, ya, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa menambah-nambahi urusan kami ini, ya, urusan Rasulullah apa? Membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, membawa dinullah kepada kita. Barang siapa yang menambah-nambahi, membuat hal-hal baru dalam urusan kami ini, ya, fahuwa raddun, maka dia tertolak.
ya, tidak diterima oleh Allah, ya, tidak boleh dinullah itu ditambah-tambahi dengan semaunya dirinya. Maka setiap amal yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus memastikan amalan-amalan dia amalkan itu sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pastikan itu, ya, ikhlas. Ya, dua syaratnya ikhlas dan juga sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sudah beramal di atas dua jalan ini, ikhlas dan sesuai sunnah, maka insya Allah selamatlah dia sehingga amalannya semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan untuk bisa ikhlas dan selalu berpegang pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. طيب الآن نبدأ ندخل إلى درس قراءة الكتاب. أين وصلنا؟ من يقرأ؟ أين وصلنا؟ ها؟ 300 الحديث رقم 338. أيوة نعم. طيب بسم الله اقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li masyayikhi masyayikhina wa lil muslimin ajma'in. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Falastin. Amin. Qala al-Imam at-Tirmidzi fi kitabih Asy-Syama'il al-Muhammadiyah qala حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Nah, baik, ini hadis-hadis ya terakhir, ini beberapa hadis terakhir di bab ini. Ya, ini agak singkat-singkat dan ini melengkapi dari apa yang kemarin sudah kita baca dari hadis-hadis yang sebelumnya. Ya, hadis tentang bagaimana Rasulullah SAW akhlaknya, perilakunya, ya. Sudah panjang lebar, diantaranya hadis yang agak panjang yang kemarin kita ambil dari siapa? Ali bin Abi Thalib, ya, yang menceritakan ya tentang bagaimana kondisi Rasulullah SAW atau akhlak dan perilakunya bersama sahabat-sahabatnya, bagaimana majelis-majelisnya, bagaimana kalau beliau bertutur kata, ya, suaranya tidak suka meninggi, ya, lembut, ya, suka senyum. Kalau majelis juga akan sangat menghormati orang yang ada di majelis, ya, tidak suka motong omongannya orang, ya kan? Nah, itu akhlak kebaikan yang kita ambil, yang diceritakan oleh sahabat kepada kita tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini harusnya kita tiru. Nah, kali ini juga begitu, ya, secara umum di sini hadis dari Abdullah bin Abbas, ya, bahwa qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi, orang yang paling baik di dalam kebaikan. Jadi kalau orang mengamalkan kebaikan itu bertingkat-tingkat, ada yang baik banget di dalam mengamalkan kebaikan itu, sempurna sekali. Ada orang berbuat baik, beramal kebaikan tapi nggak sempurna banget, setengah-setengah. Ya, bantu orang tapi bantunya setengah-setengah umpamanya. Ada orang berbuat baik tapi dengan kesempurnaan kebaikannya, bantu orangnya itu totalitas. Ya, nah, itu yang disebut dengan ajwadun nas bil khair. Ya, berbuat kebaikan atau kebaikan-kebaikannya semua selalu sempurna. Nah, itu. Ada orang yang bantunya setengah-setengah, atau berbuat kebaikan tapi setengah-setengah. Ada orang yang berbuat kebaikan tapi ya sedikit-sedikit. Gitu ya. Tingkatannya seperti itu, sehingga ada yang mungkin ya nggak begitu ikhlas gitu ya, atau kurang maksimal.
Di dalam berbuat kebaikannya nggak tuntas. Ada yang seperti itu. Nah, maka di sini beliau menceritakan Rasulullah itu ajwadun nas bil khairi. Kalau berbuat kebaikan mesti menjadi tingkatan yang paling sempurna. Dan ini yang harus kita contoh. Jadi totalitas di dalam berbuat kebaikan. Kebaikan apapun, baik yang sifatnya bentuk-bentuk ibadah yang sifatnya mahdhah. Sholat, puasa. Kalau sholat ya sholat yang terbaik. Kalau puasa, puasa yang terbaik. Ya. Kalau mengamalkan ibadah yang terbaik. Sodakoh, kalau sodakoh juga sodakoh sebaik-baiknya. Ya, ada orang sodakoh mungkin modelnya dilempar-lempar gitu kan. Ini sedekah tapi modelnya ngasihnya nggak enak gitu. Nah, itu kan jadi nggak enak, nggak bagus. Tapi dengan sempurna dikasihkan dalam keadaan yang menyenangkan, orang yang menerima juga senang. Ya, nah, ini namanya ajwadun nas bil khairi. Jadi selalu kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu dalam keadaan posisi yang terbaiknya, yang sempurnanya, puncaknya. Nah, ini yang harus kita contoh ya syabab. Ya. Jadi kalau punya antum melakukan kebaikan jangan setengah-setengah. Tirulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lakukan kebaikan dalam keadaan yang terbaik. Ajwadun nas bil khairi. Kemudian wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan, dan kondisi beliau yang paling baiknya ya fi syahri Ramadan. Di sini ada sebuah idbat atau sebuah pengkondisian di mana puncak kebaikan kalau mau melihat bagaimana sempurna kebaikannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di bulan Ramadan. Bukan berarti di luar Ramadan nggak sempurna. Di luar Ramadan sosok ini adalah sosok yang sempurna, sosok yang maksum, sosok yang terbaik. Ya, sosok yang terbaik. Maka di bulan Ramadan menjadi yang lebih baik lagi. Kenapa kok seperti itu? Karena bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Ya, bulan Ramadan adalah bulan kebaikan. Maka ketika kita masuk di bulan-bulan seperti itu, maka kita pun juga berbuat kebaikan. Jangan kita berada di tempat yang baik, di waktu yang baik, malah kita berbuat maksiat. Ya, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan menyebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, ya, Rasulullah katakan apa? Abghadun nasi ilallahi thalatha. Ada 3 golongan orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah SAW apa? Mulhidun fil haram. Mulhidun fil haram. Apa makna mulhid? Mulhid itu artinya orang yang menentang Allah, orang yang bermaksiat pada Allah, orang yang melanggar batas-batas ketentuan Allah fil haram, sedangkan dia berada di tempat-tempat yang haram, yang dimuliakan oleh Allah, tempat-tempat yang baik, ya, atau di waktu-waktu yang terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Apa waktu-waktu yang terbaiknya Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan adalah syahr yang betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau datang waktu seperti syahrul Ramadan, muliakan dia. Di antaranya waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah arba'atu syuhur, disebut sebagai ashhurul hurum. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya. Satu lagi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya. Bukan kenapa kok bukan Januari, Februari, Maret, April. Ya, akhi, tahun-tahun Masehi itu nggak ada kaitannya sama ibadah. Makanya orang Muslim kalau hidup, ya, dia menggunakan tanggalan Masehi, dia akan ketinggalan banyak ibadah. Banyak kesempatan ibadah. Makanya seorang Muslim harusnya hidupnya itu dengan tanggalan-tanggalan Hijri. Karena di sana nanti ada waktu-waktunya. Oh, kalau tanggal 13, 14, 15 ada Ayyamul Bid, Siyam. Oh, nanti kalau tanggal 10 Muharram ada Asyura, Shaum Asyura. Sebelumnya ada Tasu'a. Ya. Kemudian Ibnul Qayyim menambahkan kalau mau dilengkapi ke hadiah asyar la ba'sa bihi. Jadi
Tanggalan-tanggalan itu datang memotivasi kita untuk ibadah. Itu yang bentuknya saum. Belum lagi nanti ada hari-hari mulia. Apa? Yaumul Arafah, kita ada saum dan di sini disunahkan banyak doa. Di situ adalah hari yang keutamaan banyak doa itu makbul. Ya kan? Kemudian ada nanti bulan-bulan haram, mari dijaga dari maksiat, banyak doa sama Allah, istighfar, memperbanyak istighfar, banyak keampunan di sana. Kalau kita menggunakan tanggalan Hijri, insya Allah akan banyak motivasi kita untuk ibadah. Tapi kalau menggunakan tanggalan Masehi, gimana? Banyak yang ketinggalan. Ini Hijrinya tanggal berapa? Nggak ada yang tahu. Ya, banyak yang ketinggalan. Ya. Makanya dari itu seorang Muslim harusnya memaksimalkan diri untuk menggunakan tanggalan Hijri. Ya, untuk dia tahu ini tanggal berapa nih sekarang. Ya. Hijriahnya, bulannya apa, tanggal berapa, lalu kemudian ini ada bimbingan apa dari Rasulullah SAW. Nah, di antaranya di sini Abdullah bin Abbas memberitahu bahwa wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, adalah Rasulullah SAW itu dalam kondisi terbaiknya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang bulan Ramadan adalah bulan puncak kebaikan, berada di situ. Ya, di bulan Ramadan nanti puncak daripada Ramadan berada pada 10 hari terakhirnya. 10 hari terakhir itu puncak kebaikannya ada pada malam Lailatul Qadar. Ya, puncaknya nanti ada pada malam Lailatul Qadar. Faham tuh syabab? Sehingga ini ketika disebutkan oleh beliau di sini wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan, bukan berarti di luar Ramadan Rasulullah enggak baik, bukan. Tapi puncak kebaikannya. Dan kenapa Ramadan? Karena itu bentuk penghormatan Rasulullah SAW kepada bulan Ramadan. Dan minas sunnah, diantara sunnah juga kita ketika kita hadir pada bulan Ramadan itu, kita menghormati bulan Ramadan dengan menjaga diri, ya, memperbaiki diri dan mengamalkan amalan-amalan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Hatta yansalikha fayatihi Jibrilu faya'ridu, ya, hatta yansalih, sampai dia terlepas. Apa maksudnya sampai terlepas? Maksudnya terlepas dari urusan-urusan dunia. Hatta yansalikha min umurid dunya. Wallahu alam, hada tafsir al-ulama. Ya. Betul-betul beliau itu memaksimalkan a'malul khair wal ibadat di bulan Ramadan hatta yansalih, sampai betul-betul melepaskan diri, ya, dari urusan-urusan dunianya. Fayatihi Jibrilu faya'ridu alaihi al-Qur'an, maka hadirlah kepada beliau Jibril faya'ridu alaihi al-Qur'an. Kemudian beliau nanti mengajarkan Al-Qur'an, baik itu dalam bentuk wahyu atau beliau bermurajaah. Jadi Rasulullah, ya, murajaahnya itu sama Jibril. Ya, murajaahnya sama Jibril. Sering didatangi Jibril lalu kemudian membaca kembali bacaan-bacaan, hafalan-hafalan dihafal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wahyu-wahyu yang sudah turun. Fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Dan apabila beliau sudah bertemu dengan Jibril, maka Rasulullah itu, ya, akan menjadi yang sangat-sangat baik sekali, dengan kebaikan itu seperti angin yang berlalu. Terus, ya, bertiup terus, nggak henti-hentinya dalam kebaikan. Menunjukkan apa? Kegembiraan yang ada di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu yang mulia, kemudian ketemu dengan Jibril, ya, maka kemudian beliau selalu berapa pada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang beliau tinggalkan dari kebaikan sekecil apapun, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga menjadi contoh buat kita, ya syabab. Ya, jadi apapun, dimanapun kondisi kita harus selalu menyenangkan, selalu dalam kebaikan. Ya, wallahu a'lam. Nah, istamil. Assalamualaikum alaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. Nah, sini hadis dari Anas bin Malik.
Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaddakhiru syai'an li ghadin." Adalah Rasulullah SAW itu tidak menyimpan la yaddakhir, tidak menyimpan harta atau makanan untuk hari esok. Ya, tidak menyimpan harta atau makanan untuk hari esok. Tetapi di sini ada riwayat yang lain, ya, disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW kana yaddakhiru li ahlihi quta sanatihi, ya, kana yaddakhiru li ahlihi quta sanatihi. Adalah Rasulullah SAW itu menyimpan makanan untuk keluarganya, ya, untuk makan 1 tahun. Terus bagaimana? Apakah dua hadis dan riwayat ini bertentangan? Tidak. Yang diceritakan oleh Anas bin Malik di sini, kana la yaddakhiru syai'an li ghadin. Artinya la yaddakhiru li nafsihi. La yaddakhir, tidak menyimpan untuk dirinya. Jadi apa yang beliau punya, kalau ada yang perlu dikasihkan untuk dirinya. Tapi beliau bertanggung jawab pada keluarga, ya, beliau simpankan makanan untuk atau kebutuhan untuk keluarganya dalam 1 tahun. Ya, artinya apa? Tidak bertentangan dua riwayat. Yang disimpan oleh Rasulullah adalah untuk kebutuhan keluarganya. Ya, beliau sebagai kepala keluarga, ya, sebagai suami pasti harus bertanggung jawab kepada istrinya, ya, kepada anak-anaknya. Ya, maka Rasulullah simpankan untuk tanggung jawab itu. Tapi untuk dirinya nggak pernah Rasulullah menyimpan sesuatu untuk dirinya. Artinya kalau ada apa-apa, yuk, dikasihkan. Mudah sekali. Kemarin dalam kisah yang sudah kita kita ceritakan tuh, ya, baru dapat sarung, ya, baru saja dipakai 1 kali, lalu kemudian dilihat oleh Abdurrahman bin Auf, ya, radhiyallahu anhu, lalu dipuji oleh Allah, masya Allah, bagus sarungnya Rasulullah, ganteng betul antum pakai begini ya Rasulullah. Rasulullah senyum gitu. Kemudian si Abdurrahman bilang, kalau boleh dikasihkan saya, bagus sekali ya Rasulullah. Akhirnya dikasihkan, ambillah kamu. Ya sudah, ini buat kamu. Umar mendengar itu marah. Wahai Abdurrahman, baru Rasulullah sekali pakai sarung bagus sudah mau minta. Baru dipakai sebentar sudah kamu minta. Lalu Abdurrahman mengatakan, wallahi aku minta ini karena aku mau simpan untuk kain kafanku. Aku ingin menggunakan kain yang pernah dijadikan sarungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ya begitulah. Artinya beliau baru sarung bagus baru ditenunkan oleh salah seorang sahabiat, dihadiahkan kepada Rasulullah, baru dipakai sekali, diminta pun langsung dikasihkan. Artinya la yaddakhiru li nafsi. Ya, tidak menyimpan untuk dirinya. Tapi tanggung jawab, soal tanggung jawab untuk keluarga, yaddakhir, dia simpankan karena itu kaitan dengan tanggung jawab di hadapan Allah. Ya, tapi untuk dirinya nggak ada, biasa saja. Kalau ada orang mau, kasihkan. Ya, begitulah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, haddatsana Harun bin Musa bin Abi Alqamah al-Madini qala haddatsani abi an Hisham bin Sa'd an Zaid bin Aslama an abihi an Umar bin al-Khattab anna rajulan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an yu'tiyahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma 'indi shay'un walakin ibta' alayya فإذا جاءني شيء قضيته فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشرى لقوله الأنصاري ثم قال بهذا أمرت. Nah, hadis ini kali ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an yu'tiyahu. Nah, suatu hari ada seorang datang kepada Rasulullah SAW lalu kemudian meminta sesuatu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma 'indi syai'un.
Ya, walakin ibta' alayya fa idza ja'ani syai'un qadaituhu. Aku tidak punya apa-apa sekarang ini. Ya, tapi kalau kamu mau, kamu ambil aja berhutang dulu dari orang, lalu kemudian nanti kalau saya sudah punya, nanti akan saya bayarkan. Coba. Ya, siapa di antara kita yang bisa begini? Tapi perlu diamalkan ya insyaallah. Merasakan bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan ini. Sekali-kali kalau ada teman kamu lagi butuh apa, kamu juga nggak punya apa-apa. Oh gitu, kamu perlu apa? Ya sudah, kamu ke sana, beli aja, ambil aja dari sana. Nanti kalau saya sudah bilang itu hutangnya nanti saya yang bayar. Nah, artinya betul-betul menjadi apa? Melatih diri kita untuk kemudian apa? Betul-betul menjadi orang yang selalu di atas khair, kebaikan, karom, ya, kemuliaan, murah hati. Perlu dicoba ya supaya apa? Supaya melatih diri kita untuk bermurah hati. Kita nggak punya apa-apa, tapi nanti suatu hari kalau saya punya, saya akan bayar. Hutang aja atas nama saya. Biasanya kita kalau nggak punya apa-apa, orang datang minta, jawaban kita apa? Oh, saya juga lagi nggak punya, kamu minta sama saya. Salah orang kamu minta sama saya gitu. Malah kita curhat sama dia gitu. Kamu masih nggak apa-apa, kalau saya ini udah sebulan nggak makan ini gitu ya. Kamu udah makan berapa? Saya 3 hari nggak makan. Oh, saya udah 3 bulan nggak makan. Tapi masih hidup 3 bulan gitu. Ya. Nah, ini biasanya kita kan begitu, tapi Rasulullah enggak. Ditutupi apa yang hajat dirinya bahwa beliau tidak punya apa-apa, ditutup. Tapi hanya mengatakan bahwasanya saya juga nggak punya apa-apa. Sekarang saya nggak bisa ngasih kamu karena saya nggak punya apa-apa. Tapi kalau kamu mau, kamu ambil ke sana, kamu ambil hutang di sana, nanti saya yang akan bayar untuk dia. Ya. Kemudian apa? Faqala Umar, kemudian Umar bin Khattab mendengar itu dan Umar berkata, "Ya Rasulullah, qad a'taituhu, fama kallafakallahu ma la taqdiru alaih." Ya. Wahai Rasulullah, sebenarnya aku sudah memberi orang ini. Ya, gitu. Jadi ini orang wallahu alam gimana gitu. Sudah dikasih sama Umar, masih minta sama Rasulullah dan oleh Rasul disuruh ngutang, disuruh kemudian bebannya nanti kepada beliau. Umar mendengar itu bagaimana? Ya Rasulullah, saya sudah kasih dia. Ya, fama kallafakallahu ma la taqdiru alaihi. Dan ini bukan sesuatu yang menjadi kewajiban engkau ya Rasulullah, sesuatu yang engkau tidak mampu, engkau tidak punya, kenapa engkau harus memberi kepada orang ini? Ini sesuatu yang tidak perlu gitu. Ya, kok harus ngutang ke orang gara-gara orang yang sudah saya beri ini tadi. Tapi apa yang terjadi? Fakarihan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaula Umar. Rasulullah nggak senang dengan ucapan itu. Kenapa kira-kira? Kalau kita paling kan kalau ini ada orang datang minta ke kita juga nggak punya. Lalu kemudian teman yang lain bilang, ngasih tahu sama kita, kamu kan sudah saya kasih tadi, kenapa kau malah minta sama dia ini? Paling kita langsung, oh kamu sudah dikasih minta lagi, oh dasar tamak lu gitu. Nah, gitu kan, kalau kita kan begitu. Tapi kalau Rasulullah enggak, apa? Malah Rasulullah enggak suka dengan ucapan Umar itu. Kenapa? Karena seakan-akan ucapan itu menghalangi beliau dari berbuat kebaikan. Nah, di sini bedanya hati seorang mukmin ya dengan hati yang masih kotor. Hati yang bersih dengan hati yang masih kotor, di sini bedanya. Ya. Bukan berarti Umar salah. Umar benar. Karena orang ini sudah dikasih, masih minta sama Rasulullah, sehingga Rasulullah harus malah terbebani dengan hutang. Wajar kalau kemudian Umar bereaksi bahwasannya, loh ini sudah saya kasih dan kenapa engkau harus bantu dia ya Rasulullah, sedangkan engkau tidak mampu, anda sendiri tidak punya apa-apa, kenapa harus membebankan diri pada dia? Ucapan Umar ini benar, nggak ada salahnya, tapi Rasulullah tetap nggak suka dengan ucapan itu. Fakariha an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaula Umar. Rasulullah nggak suka, ya. Faqala rajulun minal ansor. Lalu di dekat situ ada seorang yang lain lagi dari kalangan Ansor, ya. Dia ikut di dalam pembicaraan itu dan mengatakan, "Ya Rasulullah, anfik wala takhaf min dzil arsy iqlala." Nah, ini, ya. Ya Rasulullah, berinfaklah dan jangan engkau takut ya kekurangan dari sang pemilik arsy. Jangan takut kekurangan. Jadi walaupun Anda tidak punya, ya berinfaklah Anda. Yang kali ini si sahabat yang Ansor ini memberikan sebuah motivasi. Jadi walaupun kurang, tetap berinfaklah.
gitu ya. Karena Rabbul Arsh ya itu akan melihat dan membalas dengan kebaikan-kebaikan. Jangan, nggak usah takut. Rabbul Arsh akan tahu, begitu ya. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu kemudian Rasulullah senyum dengan ucapan tersebut. Kenapa? Karena isinya motivasi untuk berbuat kebaikan. Kalau tadi Umar mengatakan seperti itu, Rasulullah menjadi nggak suka karena apa? Seakan-akan menghalangi kebaikan Rasulullah. Tapi yang si sahabat ini tadi, Ansor ini tadi mengatakan demikian, isinya adalah motivasi berbuat kebaikan. Ya, bagus sekali kan? Berinfaklah, jangan takut. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencukupi kamu. Nah, makanya orang kalau berinfak, ya, orang kalau bersedekah, berinfak, itu nggak takut dengan kemiskinan ya syabab. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa? Ya, matalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya. Jadi Allah janjikan di situ hanya perhitungan dasarnya saja ya dalam ayat tadi itu. Permisalan orang yang berinfak fisabilillah itu seperti orang yang menanam satu butir gandum lalu akan tumbuh 7 batang. Di setiap batangnya akan membuahkan 100 buah. Artinya dari 1 jadi 700. Itu basicnya. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah bisa melipat gandakan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Apakah itu nanti diberikan di dunia atau diberikan di akhirat? Pasti dilipat gandakan. Orang kalau berinfak di jalan Allah dalam kebaikan, ya, bantu orang atau berinfak untuk kepentingan dakwah atau berinfak untuk kepentingan pendidikan Al-Qur'an dan sebagainya, maka Allah akan berikan mudha'afa, Allah akan memberikan pelipat gandaan. Dan itu pasti karena ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi diberikan di dunia atau diberikan di akhirat itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diberikan di dunia berarti kamu dapat simpanan akhirat. Mau pilih dunia atau akhirat? Kalau orang mukmin dia nggak akan berharap di dunia. Karena apa yang ada di dunia kalau kamu infak nih harta, lalu kemudian kamu berharap dapat harta balik. Kalau sudah dapat ke kamu, paling nanti kamu belanjakan belanja makanan kamu buang di WC habis itu, ya kan? Jadi kotoran. Naudzubillah min dzalik. Kamu belanjakan barang-barang itu akan jadi beban kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dipertanggungjawabkan. Kamu belanjakan untuk kalau kamu infakkan lagi maka itu akan jadi kebaikan. Tapi jarang orang bisa seperti itu. Ya, makanya kalau orang berinfak ya dia tidak pernah berharap mendapatkan pahala balasan di dunia. Bisa balik di dunia, Allah berikan di dunia, maka dia akan gunakan untuk beramal lagi. Karena harapan dia adalah bagaimana infak itu nanti akan bermanfaat buat dia di akhirat. Sedekah itu nanti akan bermanfaat buat dia di akhirat. Ya. Dan sedekah itu ya sebab adalah merupakan amal yang begitu mulia. Orang banyak bersedekah, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bahkan ya Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang kalau sudah meninggal dia minta untuk dihidupkan kembali, kemudian dia ingin beramal apa? Sedekah. Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ya. Minta untuk dihidupkan lalu kemudian bisa bersedekah lalu menjadi orang soleh. Ya maunya begitu. Tapi apa yang disebut pertama? Saya supaya hidupkanlah aku kembali supaya aku bisa bersedekah. Kenapa? Karena besarnya pahala sedekah yang sudah dia lihat ketika dia sudah mati itu. Ya, seperti itu. Maka dari itu ya sedekah itu ya besar sekali nilainya dan inilah yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Ketika Umar seakan-akan menghalangi beliau untuk bersedekah, Rasulullah nggak suka. Tapi ketika ada sahabat yang lain memberi motivasi untuk bersedekah dan mendorong beliau, laksanakan ya Rasulullah, jangan takut. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas. Rabbul Arsh atau Dzul Arsh, ya pemilik Arsh pasti akan membalas engkau. Nah, Rasulullah senang dengan ucapan. Lalu kemudian beliau berkomentar apa? Wa urifa fi wajhihil bishra, dan terlihatlah di wajahnya kesenangan di qaulil ansari, ya kepada ucapan si Ansari ini tadi. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, bihadza umirtu, dengan inilah aku diperintah. Ya. Jadi dengan inilah aku diperintah. Artinya risalah Rasulullah SAW itu diantaranya mengandung perintah untuk banyak bersedekah dan membantu orang. Ya. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain.
Coba renungi hadis itu, jadikan ini sebagai prinsip di dalam hidup kita. Bagaimana wujud kamu itu berguna untuk orang. Jangan sampai wujud kamu itu jadi beban untuk orang. Apalagi ya para hufadzul Quran. Ya, para hufadzul Quran. Umar bin Khattab mengatakan apa? Ya hufadzul, wahai para penghafal Al-Quran. Ya, walaqad wadaha lakumut thariq. Sungguh sudah terbuka jalan di hadapan kamu. Ya, maka janganlah kamu menjadi beban bagi orang lain, kata beliau, pesan beliau, khusus para hufadzul Quran. Jadi para hufadzul Quran itu harusnya menjadi solusi buat orang, bukan malah jadi beban buat orang. Hafidhul Quran, hamilul Quran, dia harusnya seperti itu. Ya, nah, begitulah. Ya, orang Muslim yang lain pun juga seperti itu. Maka jadilah orang yang berguna untuk orang lain, bantu orang, dimanapun kamu bisa lakukan, bantu orang, walaupun dengan hal kecil. Ya. Kamu lihat ada orang kesulitan bawa barang, kamu datang sama dia, Pak saya bantu Pak. Dan itu jadikan itu dimanapun kamu lakukan itu. Bukan hanya di pondok, di rumah. Dan bukan hanya kepada orang tua kamu. Kamu lihat di depan rumah kamu ada orang kesulitan, kamu keluar bantu dia. Pak saya bantu, mau kemana Pak? Oh rumah saya di sana, ayo saya bantu, saya bawakan. Nah itu akhlak, nah itu akhlaknya Rasulullah SAW. Ya. Jangan nunggu ngeliatin aja orang, kesulitan malah diketawain. Lihat tuh orang bawa barangnya sampai miring-miring, lucu ya, ketawa-ketawa gitu dari jauh gitu. Itu bukan akhlaknya Rasulullah, ya. Itu akhlaknya orang jahiliyah. Nggak pantas seorang santri, seorang thalibul ilmi punya akhlak yang demikian. Paham tuh siapa? Ya, baik. Istamir. Assalamualaikum. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناء من رطب وأجر غرب فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. Masya Allah, ya. Dari Rubai' binti Muawwidh bin Afra radhiyallahu anha, dia berkata, "Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam biqina'in min rutabin." Ya, suatu hari aku menghadirkan satu bakul, ya. Qina' itu satu bakul. Ya. Rutab itu kurma yang masih basah. Ya, kalian tahu kalau kurma yang setengah matang itu yang masih basah itu namanya rutab. Ya, kalau masih mentah yang masih sudah kuning tapi masih ada sepetnya itu disebut balagh. Ya, kalau sudah mulai basah, ya nanti kalau digigit itu dia ada kayak cairan manisnya gitu ya. Nah, itu enak sekali, rutab namanya. Nah, kalau sudah kering dari basah itu menjadi kering namanya tamr. Ya, begitu. Nah ini yang dibawa adalah rutab. Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam biqina'in min rutabin wa ajrin zu'bin. Ya, zughbin. Apa itu ajrin zughbin? Buah timun. Ya, buah timun. Fa'atani mil'a kaffihi huliyan au dhahaban. Ya, lalu Rasulullah memberikan kepadaku segenggamnya perhiasan atau emas. Bayangin, kamu bawa kurma sama timun, dibalasnya pakai emas segenggam. Siapa yang bisa melakukan itu? Nggak ada kecuali Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu akhlaknya adalah seorang yang mukafi, selalu berterima kasih, membalas kebaikan orang. Dan itu kebaikan. Di antara akhlak baiknya orang adalah membalas kebaikan orang. Antum kalau pernah dikasih orang, antum ingat baik-baik, suatu hari antum kasih sama dia hadiah. Kenapa? Karena dia pernah berbuat baik. Atau kamu pernah ditolong orang, kamu juga berbuat baik sama dia kembali. Karena itu akhlaknya Rasulullah SAW. Ya, balaslah kebaikan dengan kebaikan. Balaslah hadiah dengan hadiah yang lain, walaupun sesuatu yang sederhana. Ya, hari ini kamu dikasih hadiah apa umpamanya, ya, makanan ya, satu kotak besar gitu umpamanya. Nanti besok ketika kamu bisa balas sama dia walaupun hanya satu wafer kecil gitu, kasih sama dia.
Jangan nunggu saya mau beli satu kotak besar, nggak mampu Ustaz, saya nggak bisa mau balas kebaikan dia. Salah. Akhirnya antum tidak berbuat baik. Ya, karena kebaikan seorang itu bukan dinilai dari jumlah nominalnya, enggak. Allah Subhanahu wa taala nggak melihat jumlah nominal dari sebuah sedekah, pemberian, hadiah dan sebagainya. Allah nggak melihat dari nominal. Allah melihat dari bagaimana pengorbanan suatu amalan itu dilakukan, bagaimana kecintaan itu dilakukan di situ. Keikhlasannya dilakukan itu. Ya, orang bersedekah dengan 1 miliar uang, dengan orang tapi uangnya dia umpamanya dia punya uang 10 miliar, dia bersedekah dengan 1 miliar. Dengan orang punya uang 10.000, dia bersedekah dengan 1.000 rupiah. Sama-sama ikhlas. Pahalanya besar mana? Nah, kira-kira besar mana ya coba? Bani Arif. Ada orang punya uang 10 miliar, ya, lalu dia bersedekah 1 miliar, ikhlas lillahi ta'ala insyaallah. Dengan orang punya cuma uang 10.000 rupiah, lalu dia bersedekah 1.000 rupiah, ikhlas juga, dua-duanya ikhlas. Pahalanya besar mana? Besar yang 10 miliar apa yang 10.000? 10 miliar. Siapa yang berkata besar 10 miliar? Angkat tangan. Ayo. Enggak ada. Siapa yang berpendapat besar yang 10.000, yang dia sedekah cuma 1.000 rupiah? Angkat tangan. Cuma satu orang yang punya pendapat. Antum semua ahlul bingungin. Ya. Oh ini banyak. Mana yang lain? Saya ulangi, mana yang lebih besar pahalanya? Yang punya uang 10 miliar bersedekah 1 miliar loh ini, 1 miliar sedekahnya. Dengan orang yang bersedekah 1.000 rupiah tapi uangnya cuma 10.000, sama-sama ikhlas. Besar yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Siapa yang mengatakan yang pertama? Enggak ada. Ali, itu pendapat ini apa? Kedua. Itu yang kedua, supaya sedekahnya cuma 1.000 rupiah. Kenapa kok berpendapat begitu, Li? Kenapa, Li? Irfa sautak. Tekalam. Enggak tahu. Lah ini berpendapat ini enggak tahu gimana ini. Man ya'rif. Man, siapa yang berpendapat bahwa 1.000 rupiah lebih besar daripada 1 miliar? Pahalanya? Ya dalam kasus seperti ini, siapa? Mana yang angkat tangan tadi? Mana pada yang angkat tangan tadi? Siapa yang mau menjelaskan? Enggak tahu. 6, nanti di akhir. Irfa sautak. Pahalanya sama. Menurut ini pahalanya sama. Ya. Karena sama-sama ikhlas. Nah, bagus. Ada pendapat lain? Pahalanya besar mana? Antara si A dan si B. Si B yang berinfak 1.000 rupiah tapi uangnya cuma 10.000 rupiah. Dengan si A yang berinfak 1 miliar uangnya 10 miliar. Sama-sama ikhlas. Kamu pendapat yang mana? Si B. Kenapa? Ya, walaupun hartanya sedikit masih bisa berinfak. Ya. Inilah yang lebih tepat. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena nilai pengorbanannya lebih besar. Kamu tahu uang 10.000 rupiah. Ya, kalau buat kalian di sini mungkin ya bisa jajan 2 hari 3 hari gitu ya. Tapi kalau untuk seorang kepala keluarga bisa makan berapa? Sehari nggak cukup, ya kan? Artinya kalau dari kebutuhan dia sendiri saja dia nggak cukup, dia masih mau berkorban, maka nilai pengorbanannya besar. Berbanding orang yang punya uang 10 miliar, dia infak 1 miliar, 1 miliar itu besar, bisa jadi masjid ini. Bisa manfaatnya panjang, bisa apa dan sebagainya. Tapi pahalanya, ya nilai pengorbanannya tidak lebih besar dari yang 10.000. Kenapa? Karena dia masih punya 9 miliar. Wah itu 9 miliar masih bisa untuk makan 7 turunan itu. Ya masih banyak sekali. Artinya dia masih tenang. 1 miliar, masih punya 9 miliar. Gampang, saya bisa bisnis, saya bisa apa, nanti bisa dikembangkan, usaha dan sebagainya. Masih aman. Itulah mengapa ya syabab orang kaya itu tantangan untuk berinfaknya semakin besar.
Jangan orang kemudian punya uang banyak ratusan miliar lalu sudah berinfak 1 miliar 2 miliar lalu mengatakan saya sudah bantu banyak kok 1 miliar 2 miliar. Ya. Uangnya ratusan triliun. Oh, saya sudah bantu 5 triliun, 10 triliun. Dia masih punya ratusan triliun. Orang semakin kaya, semakin dia ditantang untuk semakin berkorban kalau dia mau menyamai fuqara yang bersedekah. Ya. Kenapa? Karena yang Allah nilai nanti adalah tingkat pengorbanannya. Ya, tingkat pengorbanannya. Ulama sepakat bahwasanya ibadah yang paling besar nilainya adalah semakin besar pengorbanannya, semakin berat amalan ibadah itu dilakukan, maka pahalanya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu ya, ambillah nilainya. Nah, seperti ini Rasulullah SAW butuh tapi beliau sendiri nggak punya apa-apa, tapi ketika orang butuh tetap beliau mau kasih. Walaupun itu nanti dihutang dan itu atas nama beliau. Kenapa? Karena nilai pahalanya besar, karena tingkat pengorbanannya besar di sana. Lalu si sahabat tadi, Ansori tadi memberikan ketenangan kepada Rasulullah, memberikan sugesti ketenangan. Tenang ya Rasulullah, terus beramal soleh, jangan takut, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Arsy pasti akan membalasnya. Nah, begitu, itu namanya motivasi kebaikan. Paham itu Mas Syabab? Ya, nah, ini hikmahnya hadis ini dari akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Ali bin Khashram wa ghairu wahidin qalu haddatsana Isa bin Yunus an Hisham bin Urwata an abihi an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalul hadiyata wa yutibu 'alaiha. Ini baru yang tadi Ustaz sampaikan ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Adalah Rasulullah SAW itu mau menerima hadiah. Ya, Rasulullah mau menerima hadiah. Wa yuthibu 'alaiha, lalu beliau akan membalasnya. Maksudnya apa? Selalu berusaha untuk memberikan kembali hadiah, membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan apa? Tahadu, tahabu. Salinglah memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Penting ya sahabat, memberi hadiah itu penting. Walaupun dengan hal kecil, ya. Kamu beli dari koperasi situ wafer 1, kemudian kamu ketemu teman kamu, nih saya hadiahkan sama kamu. Yang dikasih hadiah, nanti berpikir nanti suatu hari saya akan balas kebaikan kamu. Nah, nanti besoknya dia beli apa, umpamanya beli biskuit besar gitu kasih hadiah gitu. Ya, memberikan kebaikan, maka akan muncul saling mencintai. Ya, lebih dari itu, ini adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Kalau ada orang berbuat kebaikan, maka balaslah dengan kebaikan. Ya, dan ini juga yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dalam adab kita di dalam memberikan salam. Salam itu adalah bagian dari sedekah ya syabab. Karena isinya doa kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan? Keselamatan dan kesejahteraan ke atas kalian, ya, dan rahmat Allah dan barokahnya ke atas kalian. Maka dijawab dengan sesuatu yang harus lebih baik. Ya. Sempurnanya juga sama seperti itu. Kalau orang memberikan salam sedikit, maka jawab dengan lebih. Assalamualaikum, jangan dijawab juga dengan waalaikumsalam. Sebenarnya itu kurang. Tapi harusnya dijawab dengan sesuatu yang lebih. Ya. Jadi dijawab dengan apa? Assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Minimal segitu. Ya. Atau syukur dilengkapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu bagus. Supaya apa? Supaya kita memberikan tahiyah itu bi ahsana minha. Memberikan tahiyah yang lebih baik dari apa yang orang memberikan tahiyah kepada kita. Nah, di sini juga begitu akhlaknya Rasulullah. Ya, Rasulullah itu kebiasaannya, satu, beliau mau menerima hadiah. Rasulullah tidak mau menerima sedekah, tidak boleh menerima sedekah. Karena sedekah itu adalah fadl atau diambil dari atau sesuatu yang kotor dari harta orang. Zakat, ya. Itu Rasulullah tidak menerima zakat. Rasulullah dan turunannya dan keluarganya tidak menerima itu. Tapi Rasulullah menerima apa? Menerima hadiah, kata Aisyah. Dan kemudian Rasulullah membalas suatu hadiah, pasti beliau akan membalasnya. Baik dengan apa? Dengan balasan hadiah yang lain, seperti yang dalam kisah yang tadi, ya, bawa kurma sama timun dibalas pakai emas segepok, gitu kan? Siapa yang mau melakukan itu? Ya.
Atau hanya sekadar mengucapkan ucapan jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kamu dengan kebaikan. Nah, itu adalah bagian dari kebaikan juga, mendoakan orang yang memberi kepada kita. Fahim tuh syabab, inilah akhlak-akhlak yang kita ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa kita teladani dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.